Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita, maka baik kita berdoa. Karena kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada ketua kelas. Baik, dari denah kelas ini, Bapak lihat ada yang kosong. Kira-kira siapa yang nggak datang? Ada yang tidak hadir? Irsyad Pak. Kalau boleh tahu, gimana alasan dia ketidakhadirannya? Meriang Pak. Oh, meriang. Oke, kita berdoakan semoga dia cepat sembuh ya, Amin. dapat kembali bersama kita lagi. Oke, nah minggu lalu kita telah belajar. Masih ada yang ingat tentang apa pelajaran kita yang minggu lalu? Pengertian geografi Pak. Oke, nah apa sih kira-kira pengertian geografi itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Silakan Friska. Terima kasih Pak. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Oke, tepat sekali ya, dengan panjang dengan tepat juga. Oke, nah selanjutnya Bapak mau tanya sih, apa sih pentingnya mempelajari geografi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya Pak, Oke, untuk mengetahui kondisi iklim, topografi, dan aktivitas manusia. Selain itu juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari maupun masa depan. oke, baik, terima kasih atas jawabannya dari Aulia. Yang ada yang lain? Kalau tidak ada, baik, Bapak ucapkan terima kasih. Ternyata anak-anak Bapak semua masih mengingat apa yang kita pelajari untuk minggu lalu. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan pembelajarannya kita tentang memahami konsep dasar geografi dan tantangan lingkungan yang terjadi. Oke, nah sebelum itu, adapun tujuan pembelajarannya yang harus kita lakukan pada hari ini yaitu adalah kalian mampu menunjukkan sikap kritis, kemudian proaktif dan berkomunikasi dengan baik, juga dapat memahami dan menguasai konsep dasar geografi yang kita lakukan serta permasalahan lingkungan, upaya pelestarian dan dampaknya terhadap sekitarnya. Oke. Nah, coba Daniel, coba silahkan dibaca 10 konsep dasar geografi. Pertama itu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interferensi, diferensiasi area, dan keterkaitan antar ruang. Oke, baik, terima kasih kepada Daniel. Nah, di sini kan ada lokasi, kemudian jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi atau interferensi, kemudian ada diferensiasi area, dan yang terakhir ada keterkaitan antar ruang. Oke, baik. Untuk mempersingkat saja ya, akan dijelaskan sambil kita melihat video penjelasannya sambil kalian perhatikan, dan ketika kalian perhatikan nanti, ketika video selesai akan Bapak berikan pertanyaan seputar video tersebut, atau ketika Bapak berhenti nanti Bapak akan menanyakan seputar video tersebut. Oke. Baik, silahkan diperhatikan videonya, dan kemudian nanti setelah selesai video akan Bapak berikan beberapa pertanyaan. Baik, silahkan diperhatikan. Tadi kan sudah di video itu dijelaskan bahwasannya konsep dasar geografi itu ada 10. Nah, yang pertama adalah lokasi. Nah, dari anak-anak Bapak semua, siapa yang dapat memaparkan kembali apa itu dari konsep lokasi dan contohnya? Yang sudah Bapak paparkan tadi, konsep dasar geografi itu ada 10. Nah, yang
akan membahas yang pertama yaitu lokasi. Siapa yang dapat memaparkan kembali apa itu lokasi dan sebagainya? Tunggu. Saya, Pak. Ya, silakan Siska. Konsep lokasi itu Pak membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi Pak. Ya, tepat sekali. Lokasi menentukan suatu objek yang real di suatu permukaan bumi. Nah, lokasi tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang tahu? Lokasi absolut dan lokasi relatif. Ya, lokasi absolut dan Relatif. relatif. Nah, ada nggak ada bapak pengertian lokasi absolut atau lokasi relatif? Nah, lokasi absolut itu adalah lokasi yang sudah ditetapkan, misalnya seperti Indonesia yang terletak di antara garis bujur dan garis lintang. Nah, itu kan sudah tetap ketetapannya dan tidak dapat diubah sama sekali. Seperti itu. Kemudian ada lokasi relatif. Nah, lokasi relatif ini adalah lokasi yang dapat berubah. Contohnya seperti rumah, misalnya rumah si Daniel yang dulunya di sebelah selatannya adalah sebuah pertanian atau sebuah ladang pertanian. Dan kemudian begitu 1 tahun yang mendatang, kemudian berubah lokasinya menjadi sebuah ladang perkebunan misalnya. Nah, seperti itulah lokasi relatif. Nah, yang kedua yaitu jarak. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu jarak? Saya Pak. Ya, silakan Aulia. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau objek yang saling berjauhan. Oke, jarak adalah patokan ukuran suatu antara satu titik dengan titik lain yang dipisahkan oleh sebuah jarak. Nah, jarak juga terbagi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, yang absolut adalah jarak yang sudah tetap ketentuannya seperti meter, kilometer, dan lain-lain. Nah, kemudian jarak relatif tersebut juga sama seperti tadi di lokasi, relatif juga sama. Yang artinya misalnya jarak kita berikan contoh itu bayangkan Daniel pergi dari rumahnya ke sekolah, kita katakan 20 menit. Nah, dalam 20 menit itu tidak selalu pasti akan terjadi jarak dan waktunya yang ditempuhnya. Bisa jadi karena yang lain, karena misalnya kemacetan ataupun yang lain yang menyebabkan jaraknya menjadi lebih tidak tetap. Oke, yang terakhir yang ketiga morfologi. Nah, silakan yang dapat anak-anak Bapak yang dapat menjelaskan kembali apa itu morfologi. Saya Pak. Oke, kepada Daniel silakan. Konsep morfologi menggambarkan daratan muka bumi sebagai hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi yang biasanya disertai erosi dan sedimentasi sehingga area yang berbentuk pulau-pulau, daratan luas yang berpegunungan dengan lereng terorasi, lembah, dan daratan aluvial. Ya, tepat sekali. Nah, morfologi itu terjadi karena sebuah tenaga yang merubah permukaan bumi. Yang kita ketahui adalah tenaga eksogenik dan tenaga endogenik. Oke, ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu identifikasi permasalahan lingkungan. Nah, dari ketiga gambar tersebut, apa yang kalian ambil simpulannya? Ya, silakan kepada Daniel. Gambar di sebelah kanan menunjukkan gambar apa? Kebakaran hutan Pak. Ya, baik. Kepada Siska, kemudian di gambar di tengah menunjukkan apa itu? Peristiwa apa? Ataupun penyebab permasalahan apa? Polusi udara. Iya, polusi udara. Dan yang terakhir, ada yang tahu gambar apa ini? Kebakaran hutan, Pak. Iya, kebakaran hutan. Oke, baik. Selanjutnya,
Nah, kalau tadi kita sudah mengidentifikasi sebuah permasalahan tentang lingkungan, kemudian ada cara untuk penyelesaiannya atau upaya pelestarian agar tetap terjaga. Nah, langkah-langkahnya itu bisa kemudian dari kita sendiri, kemudian dari pemerintah dan lain-lainnya untuk saling membahu-membahu dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, seperti gambar yang sudah Bapak tunjukkan di sebelah kanan yaitu apa, Friska? Konservasi hutan, Pak. Baik, yang selanjutnya ada apa Saya, ini? Pak, energi terbarukan. Iya, Friska. Pada Daniel, yang terakhir gambar paling identik yaitu dengan gambar apa ini? Pohon, Pak. Untuk gambar yang terakhir, Pak Daniel, apa kira-kira? Daur ulang, Pak. Iya, benar sekali, tentang daur ulang. Oke. Dari upaya tersebut dapat kita juga berkontribusi seperti mengurangi plastik, menghemat energi, pengurangan pencemaran, pengolahan lingkungan, penanaman pohon dan memelihara keanekaragaman hayati. Tadi kan kita sudah menganalisis yaitu identifikasi permasalahan kemudian upayanya. Nah, tidak luput pula dari adapun dampak yang dihasilkan dari permasalahan tersebut, yaitu adalah beberapa permasalahan seperti contohnya gambar yang di sebelah kanan menunjukkan gambar apa anak-anak Bapak? Air laut. Kenaikan Air laut, Pak. laut. Nah, kemudian kenaikan air laut ini disebabkan karena apa? Curah hujan. Iya. Terus disebabkan karena pemanasan apa itu biasanya? Global. Global, Pak. Kemudian gambar yang di sebelah kiri kita menunjukkan apa itu? Pola curah hujan, Pak. Nah, pola curah hujan itu biasa disebabkan karena faktor-faktor apa aja tadi? Iklim, Pak. Iya, iklim terus ke Sunflower. ya. Oke, nah dampak selanjutnya itu terhadap kehidupan manusia. Yang pertama sering kita lihat pada kesehatan. Nah, karena pemanasan global biasanya cuaca yang sangat ekstrim terjadi. Nah, dampak yang sering terjadi pada kita, ada yang tahu nggak kira-kira dampaknya apa? Karena cuaca yang sangat Saya, panas. Pak. Ya, Siska silakan. Kesehatan masyarakat, Pak. Ya, kesehatan masyarakat biasanya yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat itu ketika cuaca ekstrim ataupun cuaca yang sangat panas ekstrim paling imbasnya pada anak-anak biasanya. Nah, oke, yang kedua adalah ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini juga sangat penting ya, karena seperti soalnya mungkin peristiwa seperti banjir, kebakaran dan sebagainya, ketahanan pangan sangat kita perlukan. Nah, biasa ketahanan pangan ini bahan-bahan pokoknya apa saja kira-kira yang menjadi bagian pokok tentang ketahanan pangan? Ada yang tahu? Beras. Iya, beras, telur, gula, oke. Ya, ikan, indomie dan sebagainya. Ya, tepat sekali. Dah, stop. Oke, yang ketiga adalah keamanan air. Nah, air ini menjadi sumber keamanan air. Air seperti yang kita ketahui sangat penting bagi kita. Nah, contoh dampak yang sering terjadi, contoh akibat tadi permasalahan yang kita hadapi, contohnya sangat berdampak pada air, yang termasuk bagian dari kehidupan kita yang sangat penting. Oke, yang baik, seperti yang Bapak janjikan tadi kan, setelah kalian melihat video tadi tentang konsep dasar geografi dan juga setelah Bapak jelaskan ada keterkaitannya dengan permasalahan dan upaya yang terjadi, Bapak akan memberikan lembar kerja yang dimana seperti ini tugasnya yang dapat kita lihat. Nah, oke, langsung saja Bapak bagikan ya. Nah, baik, di sini kan ada yang namanya menjelajahi kabupaten tantangan lingkungan di kota kita. Nah, tugas Anda dapat dilihat sekarang menjadi Anda di sini berperan sebagai tim
peneliti lingkungan yang ditugaskan untuk studi lapangan. Ini contoh, ecek-eceknya. Nah, seperti itu kalian bayangkan. Kemudian kalian ada di situ identifikasi, analisis, kemudian cari solusi dan dipresentasikan ke depan. Oke, Oke baik. Pak. Oke, Bapak akan persilakan waktunya sekitar 20 menit untuk berdiskusi. Silakan berdiskusi kepada anak Bapak. Nah, oke. Mungkin waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Bapak rasa waktunya sudah sangat cukup. Silakan kepada ketua kelas untuk mengumpulkan hasil kerjanya. Ambil satunya. Silakan, ayo cepat ya. Ini Pak. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi dari anak-anak Bapak semua. Semoga yang kalian dikerjakan bisa mendapat hasil yang memuaskan ya. Amin. Pak. Nah, oke. Nah, jadi dari hasil yang pelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan, di mana silahkan dibaca, tolong saudara Daniel. Kesimpulannya itu pemahaman konsep dasar geografi dan kesadaran akan tantangan lingkungan sangat penting dalam menjaga keberlanjutan planet kita. Upaya pelestarian lingkungan merupakan solusi yang krusial untuk melindungi ekosistem dan mencegah dampak negatif perubahan iklim terhadap kehidupan manusia. Dapat. Oke, baik, terima kasih Daniel untuk pemaparan kesimpulannya. Jadi kemudian selesailah pembelajaran kita hari ini ya. Silakan anak-anak Bapak untuk kiranya untuk lebih mendalami materinya, kemudian mengulang-ulang lagi dari pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk tugasnya yaitu kalian kerjakan tugas di halaman 80 yang tentang mendeskripsikan suatu wilayah dan kemudian dianalisis permasalahannya, kemudian temukan lagi solusinya. Oke, materi kita yang akan datang tentang karakteristik geografi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, sekian dari pembahasan materi hari ini. Oke, karena dibuka dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa, kepada ketua kelas silahkan dipimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat